Nah, tapi ada juga, mohon maaf, ya, asuransi jiwa yang saat ini inisialnya WA, saya sebut namanya, itu crime, kan duit nasabah dibawa kabur, ya, dibawa kabur, keuangan pembukuannya dibuat berantakan, palsu semua, crime. Jadi bikin usaha untuk menyedot dana masyarakat, ya, yang itu pertama-tama dibayar, tapi setelah lama-lama disembunyikan, kabur dua-duanya, pemegang sahamnya, crime. Ya, jadi kalau katakanlah kita bangun sebuah bisnis hanya untuk menipu, janganlah ya, nggak bagus lah. Apa arti hidup kita? Kita dapatkan kekayaan kan? Dengan apa? Merugikan orang lain, menyengsarakan orang lain. Banyak keluarga yang uang pensiunnya tidak bisa cair, masa depannya tidak tentu. Kita menyengsarakan banyak keluarga, kaya di bumi, masuk neraka. Apa itu yang kita mau? Hidup ini cuma sementara. Kaya oke, boleh, tapi berikan manfaat, berikan nilai kepada orang lain. Ya, saya senang sekali menjadi orang yang tidak kaya-kaya amat. Yang penting cukup. Kalau mau makan ada, cukup. Mau beli ini cukup, kan gitu ya. Ya, serba cukup gitu loh. Ya, lebih-lebih enggak. Saya enggak pernah, saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan, jangan saya diberikan kekayaan yang akan melupakan diri saya, yang akan mengabulkan pandangan saya. Lebih baik saya begini-begini saja. Yang penting tidak pernah kekurangan untuk makan. Ya, karena banyak saat ini orang kaya yang sudah cukup kaya, tapi apa? Pengen kaya lagi. Dengan apa? Merampok duit masyarakat. Tadi dengan lakukan buat apa? Besok mati nggak apa-apa kok. Lahir telanjang, besok mati cuma pakai kain kan? Apa yang ada di dunia ini tidak akan kita bawa kok. Ya, pada saat kita di sana tidak mungkin bawa pakai jam tangan, tidak mungkin pakai handphone. Mungkin nggak pakai handphone? Semua jasad, semua tulang daging ini kembali ke bumi, tanah. Yang tinggal apa? Rohnya, arwah kan? Arwah bisa pakai handphone nggak? Tapi katanya ada loh, ya, ada loh. Kunti bisa pakai pesan Grab, pesan Gojek. Pernah dengar nggak? Pernah dengar kan? Adik saya, ojol, datang ke sebuah rumah, ketok-ketok, Pak, saya menunggu Neng ini. Kapan? Pesen. Maaf ya dek, itu anak saya sudah beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. Coba, arwah bisa masuk ke pegang handphone, canggih lagi, aplikasi. Coba, masuk akal nggak? Tapi nyata loh. Kadang-kadang memang dimensi di dunia nih. Kan dunia ini sudah tua kan? Sudah jutaan tahun ya. Mungkin di tempat kita ada nih seliweran. Cuman kita punya mata tidak bisa melihat. Ya. Dimensinya beda, tidak bisa masuk. Ya. Dimensi mereka di sana, kita di sini. Suatu ketika dimensi kita pindah. Ya, mungkin saja surga di sini dalam bentuk yang berbeda. Mata kita tidak bisa nangkap. Ya, di sana tidak perlu lagi handphone. Tapi bisa aja dia masuk ke dunia kita kan? Masuk itu iseng, balik lagi. Aduh, iseng amat, nggak sekolah. Tapi itu kembali lagi. Asuransi itu bisa sebaik. Ya, semestinya apa? Kita melakukan hal yang baik. Oke, kita main monopoli. Sebelum main, saya perusahaan asuransi, saya membuat kontraknya. Saya jelaskan. Anda punya risiko apa? Saya gali. Nanti know your customer belum ya? Know your customer belum ya? Nanti kita akan sampai gali. Karena nasabah kadang-kadang nggak tahu apa yang dia alami atau dia hadapi. Saya sebagai expert, sebagai risk manager, ya, gali. Oke.
Tentunya dengan bertanya kan, setelah dapatkan figur risk profile-nya, oke, Anda punya resiko ini, kami punya produk asuransi ini, jaminannya jelaskan semua, harganya sekian, silakan Anda pilih. Anda pahami dulu, kalau Anda kurang tahu, silakan baca dulu, nanti panggil saya lagi. Ya, jadi transaksi nanti ke depan tidak dalam satu kali langsung jadi, enggak. Ya, jangan harapkan nasabah Anda beli asuransi dalam sekali kunjungan. Dia pasti tidak akan mengerti. Ya, namanya kontrak polis asuransi berapa halaman? Lumayan. Ya, 10, 20, bahkan mungkin lebih halaman. Ya, dan dalam apa? Bahasa hukum. Tulisannya kecil-kecil. Kadang-kadang ada dalam bahasa Inggris dan terminologinya asing. Nggak pernah kita dengar. Ya. Jadi suruh dia baca dulu, kasih waktu 2 minggu. Setelah itu telepon. Apakah Anda sudah baca? Apakah ada yang Anda mesti tanyakan? Kapan saya bisa berkunjung? Oke, jelaskan lagi. Coba sih sudah dapat pertanyaan, punya apa poin-poin yang mesti ditanyakan kembali, sampaikan, jelaskan. Sudah paham? Mungkin kali kedua belum tentu, ya. Ya, kalau balik lagi. Oke. Nah, setelah itu jelaskan risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi, biaya-biaya apa saja yang akan dibayar. Intinya apa? Si nasabah paham hal-hal yang tadi pahit-pahitnya, tahu kan? Jadi kalau kalian bisa berjanji kepada seseorang, dipahitin dulu. Ya, jangan dimanisin. Takutnya kalau kalian manisin, suatu ketika kalian tidak bisa penuhi, akan kecewa. Pak, ini tidak dijamin, yang ini dijamin, ini tidak dijamin, ini dijamin. Jelaskan. Jangan bilang semuanya dijamin, semuanya gampang, semuanya mudah, pokoknya lu hubungi gue saja. Bullshit. Enggak ya? Jangan jual janji surga. Jangan. Ya. Kenapa? Kasihan masyarakat luas. Masa depan mereka tergantung kepada polis asuransi. Ya. Yang mereka tiap bulan mengangsur, mengiur sebesar sekian ratus ribu, berharap nanti pada waktu anaknya sudah siap masuk bangku kuliah, duitnya akan keluar, ternyata tidak. Akhirnya anaknya tidak bisa kuliah. Apakah itu yang kita mau? Masyarakat ibunya menangisi anaknya tidak bisa kuliah. Anda dosa kalau melakukan hal tersebut. Rezeki kita makan dari apa? Dari kesengsaraan orang lain. Jangan. Sebaliknya, mestinya kita punya rezeki yang jadi daging kita, jadi energi kita, jadi bahagia kita. Datang dari mana? Dari senyum, bahagia, lepas tawa segala macam. Kita punya konsumen, betul? Artinya, bahagia kan? Kita pun juga makan enak kan? Betul. Nelannya enak. Kalau kata tadi kita makan dari tangisan orang tua, tangisan anak-anak mereka, nyangkut gak? Nggak nikmat. Jadi sekali lagi, kerja, belajar, ya bukan cuma untuk sekedar jadi kaya, tapi memberikan apa? Manfaat buat orang lain. Ya, dimanapun kita berada. Makanya hidup kita akan damai dan bahagia, sukacita senantiasa, walaupun gak punya duit. Ya nggak apa-apa dong. Ya, emang yang punya duit bisa ketawa, belum tentu. Ya, yang penting apa? Hati dulu bahagia. Oke, jadi intinya apa? Kontrak. Ini kontrak nih. Kontrak asuransi harus dipahami dulu oleh tertanggung supaya tidak terjadi. Nah, makanya utmost good faith, itikat kejujuran yang sempurna, itikat baik, harus apa? Harus berdiam di dalam diri kita masing-masing. Kita melakukan apapun dalam bisnis asuransi dengan intensi, dengan niat, dengan tekad yang baik. Kalau Anda melakukan apapun yang Anda ingin lakukan, perbuat dengan intensi yang baik, ya, untuk kebaikan orang lain, saya percaya
sukacita milik Anda. Walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Saya jualan polis asuransi. Intensi apa? Untuk melindungi konsumen, supaya dia terlindungi dengan baik. Setelah saya gali, waktu dia tidak membeli, yang rugi siapa? Bukan saya, yang rugi dia. Kenapa? Saya berikan kebaikan kok buat dia, tapi dia tidak memilih. Ya sudah, saya mundur. Ya, jadi tanamkan dalam diri kita bahwa saat kita menawarkan sesuatu kebaikan, bila orang lain tersebut tidak mau menerima, ya sudah, selesai. Yang rugi siapa? Mereka yang menolak kebaikan kita. Karena kita punya etikat apa? Intensi kita apa? Baik. Tapi kalau kita punya etikat kita nih, intensi kita mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari konsumen, ya, misalnya dia nggak jadi beli, gila, gua nggak jadi komisi nih, nggak dapat komisi gua. Ya, intensinya apa? Kita punya diri. Dia mesti beli supaya gua bahagia. Jadi apa? Kita mesti balik titik beratnya ke konsumen. Manfaatnya dia, setelah dia mendapatkan manfaat, saya menerima manfaat pula. Jadi apapun yang kita tabur kebaikan, pasti akan kembali kebaikan pula. Ya, jadi utmost good faith penting ditanamkan dalam setiap kita punya kegiatan, bukan cuma dalam bisnis asuransi, tapi dalam bisnis apa? Kehidupan berteman, di kelas, di rumah, dengan orang tua, saudara, dengan semua kerabat. Itikat intensi baik itu yang harus selalu kita miliki pertama kali. Ya, maka Anda tidak akan punya musuh satu. Ya, tapi ada juga orang yang tidak suka dengan kita punya kebaikan. Ya, namanya orang gila kan, banyak juga kan di sana kan. Tapi yang pasti apa? Tuhan akan menjaga kita kok. Segala macam hal-hal yang kesialan, sebuah ketidakberuntungan atau bala, ya, atau apapun akan apa? Akan menjauh dari kita. Karena kita melakukan kebaikan, pasti Tuhan akan menjaga kita kan? Karena kita apa? Kita agen-agen kebaikan. Gitu. Paham ya? Jadi jadilah agen-agen kebaikan. Sampai sini ada yang mau tanya? Monopoly, the game of insurance.